Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia nengokin channel Riam Biru ini. Seperti biasa masih ada Bro Ayung sama gue sendiri di sini yang pendengar setianya gitu. Orang yang pertama kali ngedengerin ceritanya Bro Ayung gitu sebelum yang lain gitu kan. Nah, apa ya? Mungkin langsung aja ke cerita ya bro, tapi sebentar bro. Tambahin dulu lah. Sebenarnya tadi mau ngetek lapak horor gitu, cuman karena ada kendala teknis ini dan itu gitu, makanya belum. Jadi belum hari ini belum ngetek. Itu kemarin ada satu cerita pas jalan-jalan ngikut timnya ini ya, Nilas Luhur ya, nyari daun gitu ya di kebun. Nah, di sana ada ya kita ngelewatin satu spot lah, tapi nggak sempet di shoot kemarin. Jadi ada kayak ya kalau orang sini tuh nyebutnya belik ya. Belik tuh kayak semacam genangan air di tanah gitu kayak gitu. Dan itu posisinya deket sama kayak dapuran bambu kayak gitu yang dulu menurut warga sekitar situ itu pernah ada kejadian gitu. Jadi tempat itu tuh dulu dipakai buat kayak semacam pengasihan kayak gitu. Dan biasanya yang pakai di kebetulan kasusnya itu yang pernah terjadi di situ. Yang ini adalah seorang perempuan gitu. Banyak yang perempuan. Perempuan, dan nantilah kita dengar cerita selengkapnya di channel Lapak Horor aja ya. Karena hari ini jatahnya Bro Ayung di channel Riam Biru ini buat berbagi cerita lagi. Nah udah mungkin nggak usah lama-lama dari gua. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Terima kasih untuk Bapak Riam atas waktu dan tempatnya. Sama-sama. Serius banget ya kan. Udah serius udah. Udah. Oke, aku nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kebahagiaan, kapanpun dan dimanapun tentu ya. Amin. Ini aku mulai ya cerita ya. Ya, mulai aja langsung aja bro. Jadi ada seorang tua waktu itu beberapa tahun yang lalu ngobrol. Aku kan seneng ngobrol sama orang tua. Biasanya orang tua itu pengalamannya banyak. Mau misteri, mau apa, banyak kan ada banyak yang bisa dipelajarin gitu. Nah, kebenaran karena ini temanya misteri horor, ya yang mau tak ambil dari dia ya horornya gitu kan. Jadi tadinya dia enggan untuk cerita masa lalunya yang horor itu gitu, misteri itu. Tapi karena namanya orang tua udah 70 tahun lebih kan, gimana caranya kita ngerayu gitu loh. Biasanya pakai upeti, kopinya disediain, mau habis enggak lagi Pak. Ngobrol ngalor ngidul dipancing sana sini, dia nggak sadar akhirnya ngobrol semua juga gitu. Rokoknya juga disediain. Rokoknya ya kreteknya disediain gitu. Nah, alhasil pada akhirnya gitu komplit ceritanya dan dia sadar kok aku jadi cerita kabeh, kok aku jadi cerita semua. Ya nggak apa-apa Wak, cuman aku yang dengar kok, padahal di belakang ada orang juga yang dengar gitu. Nah ini ceritanya. Jadi orang tua itu, laki-laki itu bernama Wasman. Aku panggilnya si Pade, padahal aslinya itu orang Kulon. Tapi tepat kalau pantarannya dia mungkin Mamang atau apa gitu ya. Tapi aku manggilnya Pade gitu. Jadi itu cerita masa lalunya saat dia itu ada di kampungnya dia di sana, daerah Rangkas atau apa lupa aku. Itu sekitar umur masuk Banten ya. Udah Banten sekarang. Jadi 27 tahun waktu itu dia itu. Pindah ke sini. Enggak, waktu cerita itu dia ngalaminya usianya segitu, di 27. Gitu. Kalau aku ceritanya pas aku ada di Jakarta malah. Tapi tak inget-inget apa gitu. Oh ya itu bagus kayaknya. Emang gitu. pernah di Jakarta bro? Aku. Bekasi kali. Bekasi, tapi itu kan perbatasan. Kakinya kadang-kadang ke Jakarta gitu loh. Sesekali ya? Iya, kakinya satu kiri Jakarta, satu Bekasi. Iya. Ada. Aduh, jadi ya tadi sampai mana ya? Nyampe Rangkas. Nyampe Rangkas. Itu dia itu Wasman muda gitu ya, 27 tahun. Jadi gini, dalam konsepsi umum keluarga, kalau anak yang barep atau sulung itu kan biasanya punya tanggung jawab lebih untuk keluarga kan. Mewakili orang tua, misalnya sepuh, udah sakit-sakitan dan lain-lain, mewakili orang tua.
Dia itu nanggung jawabin segala hal untuk adik-adiknya gitu, untuk keluarga gitu. Nah, Wasman itu termasuk anak yang paling muda, apa tuh namanya? Bungsu, anak bungsu gitu. Jadi ya kayak tadi, umumnya yang tua yang nanggung jawabin, walaupun pada kenyataannya kan banyak yang kebalik-balik. Justru yang muda jadi kayak yang tua, nanggung jawabin semua, harus ngurusin orang tua, bahkan ekonominya. Ada masalah di atas kakak-kakaknya, dia juga yang cover. Itu banyak sekali kawan-kawan yang ngerasa seperti itu. Demikian juga yang dialami oleh Pak De Wasman, si Wasman itu gitu. Waktu itu kan dia 27 tahun, tadi udah di atas aku ngomong begitu. Jadi dia harus ngerawatin bapaknya yang udah pikun, udah sepuh banget. Bapaknya udah pikun, dia harus dimandiin, digantiin baju dan lain-lain, nyuapin makan, dan juga ibunya juga masih ada, sepuh lagi, itu nggak bisa jauh-jauh dari kamar tidur begitu. Pokoknya harus dulu nggak ada pampers ya kan, udah kayak dedek bayi lah, kayak dedek bayi begitu. Itu semua jadi tanggung jawab Wasman. Padahal dia itu anak ketujuh, anak terakhir, anak bontot. Jadi untuk kakak-kakak yang lain itu udah pindah ke sama istri atau suaminya ke lain ya kan, daerah lain. Tapi itu ada kakak perempuan 2 yang satu rumah sama dia. Mereka itu janda semua dan punya anak udah gede-gede semua, dan anaknya juga udah pada kerja. Itu satu rumah kayak keluarga cemara begitu. Tapi pada kenyataannya biasanya kalau anak perempuan kan yang lebih open ke orang tua gitu ya, naluri batiniah perempuan gitu, ke ibu, ke bapak. Tapi itu nggak terjadi di keluarganya Wasman. Justru semua itu, loh itu ya Wasman yang ngurusin. Kalau ditanyain sama tetangga gitu, Ti, nama yang itu kan ada Warti ya kan, kakak yang paling atasnya dia gitu, perempuan kan 2 kan ya. Ti, kamu apa nggak gantian ngurusin Wasman, kan kerja capek, kamu ngurusin mandiin atau apa? Orang sudi katanya, nggak sudi gitu. Kita kan ada gitu-gitunya orang sana gitu, orang yang dia itu maunya dipegang sama Wasman, nggak mau sama saya, alih-alih padahal dia sih nggak mau sebenarnya, lebih seneng ngurusin dirinya sendiri sama keluarga. Begitu juga yang kakak atasnya lagi, jawabannya seperti itu. Nah itu juga itu rumah semua katanya mau diwarisin ke Wasman, ngapain saya ikut ngurusin, seperti itu. Dan tetangga juga walaupun nanya sebenarnya udah tahu jawabannya, kayak kalimat tanya retoris lah kayak gitu ya kan, udah tahu jawabannya, cuman iseng-iseng kasihan sama Wasman gitu. Nah setelah 3 uang untuk anak-anaknya tadi, kakak-kakaknya Wasman, ponakan itu ya sama kayak ibu-ibunya gitu, bodoh amat sama kakek neneknya. Bahkan yang paling tragis, rumah itu kan gede, rumah kampung dulu gitu ya. Itu ada bagian depan, tengah, dan lain-lain, rumah utama. Ada bolongan, ya saya kan, ada yang buat jemur, ada ini apa tuh, dapur. Itu mereka memang pakai kamar mandi gitu, tapi kayak digaris gitu. Jadi untuk keluarga yayunya, kakak-kakaknya itu bagian depan semua gitu. Sedangkan Wasman sama ibu bapaknya bagiannya di belakang, yang tadinya difungsiin buat dapur. Jadi kan masuk pakai kayu, pakai gedek, keripik begitu. Terus untuk kamar tidur ibunya ibu bapaknya nempatin yang tadinya difungsiin buat gudang gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Sedangkan Wasman sendiri, bapak ibunya nggak pernah dapat telepon apa zaman itu, surat kayak apa dari anak-anak yang lain. Lebaran aja nggak pernah pulang gitu. Praktis Wasman ya mau nggak mau gitu, kalau aku mau nggak tak urusin, ya mau ngurusin siapa. Ngelihat ibu bapaknya kayak gitu hari-hari, ya sedih, tambah sedih. Dan Wasman tadinya memang pernah menikah, tapi pernikahannya akhirnya kandas. Karena apa? Menurut istrinya, Wasman itu terlalu lemah gitu loh. Jadi kalau dia sayang sama orang tua seneng, tapi yang boya keluarga yang lain disuruh ngopeni juga, ngurusin juga, tapi kok ngalah banget. Jawabannya udahlah sabar bu, sabar. Akhirnya dia yang nggak sabar, mendingan cerai kalau kayak gini caranya. Apalagi rumahnya jatuhnya di belakang begitu.
ya itu sekilas. Terus Wasman itu kerjakan di pabrik pengolahan kayu. Itu sekitar ya 4 kilo dari rumahnya. Itu harus pakai sepeda, zaman dulu pakai sepeda yang wandu itu laki enggak, cewek enggak gitu kan, nontel begitu. Tapi sebelum berangkat kerja pagi-pagi jam 8 dia harus ngurusin bapaknya, mesti dilap dulu, apa malamnya pop atau apa gitu diganti. Emaknya juga seperti itu, kalau udah pada sarapan udah siap baru dia berangkat jalan. Nanti kalau siang hari ada istirahat jam pabrik gitu, dia buru-buru pakai sepeda kencang nengokin bapak ibunya pada sehat, ada keperluan yang gimana, darurat apa enggak, harus dikasih makan dulu baru dia berangkat lagi. Sesekali dia sih awalnya sering diomelin sama bos kan, telat mulu gini-gini, pas ada kawannya yang ngerti akhirnya kan, oh ceritanya begitu, memaklumi gitu lebih. Nah satu ketika ada kejadian, Wasman itu memang kerjaan itu harus diselesaikan walaupun jamnya itu udah jam istirahat. Jadi gelondong kayu besar harus dipotong berapa bagian dan itu ditungguin harus dikirim gitu. Akhirnya dia itu aturan jam setengah 12, jam 12 sudah di rumah, nyampe jam 1. Itu pulang, tahu-taunya orang tuanya yang cowok itu ada di belakang di dekat comberan gitu. Di dekat comberan itu lagi baringan, lagi nangis. Jadi dia mau jalan, mau bangun. Katanya yang lihat gitu, kata tetangga, aku ngelihatnya bapak kamu tadi sih jalan keluar kirain sama kamu gitu, tahu-tahu kok sendirian. Yang aku lihat dia kayaknya mau masuk, malah aturan pintu masuk ke sini ambilnya ke kiri, ke kubangan air, akhirnya jebur lagi, bangun lagi, tuh nangis di situ sendirian. Ya kan, sampai Wasman pulang, ibunya juga lapar, nangis, sakit. Akhirnya Wasman yang selama ini dia nahan emosinya dia buat sabar dan lain-lain, itu jalan ke rumah bagian depan itu ngamuk. Ngamuk sejadi-jadinya sama mereka. Kurang apa aku ini? Ini sebenarnya tanggung jawab Yayu. Yayu di sini ngapain pada gitu? Ini rumah bapak, rumah ibu. Tapi kok aku gini banget, aku nggak minta apa-apa gitu loh. Tengokin sekali, itu orang tua kalian sendiri. Kenapa gitu? Kayak nggak ada akhlak begitu loh, Pi. Nah, aku nggak ngarepin yang jauh-jauh, tapi sekali kok aku belum pulang, tengokin gantian seperti itu. Itu Wasman marah-marah. Setelah itu dibantu sama warga karena ibunya sakit, dibawa ke puskesmas. Tapi gini bilang, Man, kamu udah, bukan puskesmas sih, klinik ya kan, karena memang jam segitu. Man, kamu udah berangkat ke kerja lagi aja, nanti kita yang ngurusin gitu. Udah jangan dipikirin. Tapi yang namanya anak gitu ya kan masih kepikiran. Tadi kok aku amarah seperti itu sampai ke tempat kerjaan. Dan singkat cerita, pulangnya masih kepikiran begitu. Dia tuh kesel. Dari berapa tahun ngurusin orang tuanya sendiri, dia berusaha sabar, ikhlas. Hari itu benar-benar itu dia marah, ngerasa marah sejadi-jadinya gitu. Nah, pulangnya itu kan ya namanya perkampungan dulu, jalannya masih kecil, belum aspal, pakai sepeda begitu. Dia harus melewati kebun-kebun rakyat begitu kan. Terus ada juga kali di daerah situ, kalinya banyak batu begitu lebih. Jadi bukan kali yang lumpur, landai begitu, tapi ada banyak batu, terutama di bawah jembatan begitu. Karena mungkin orang kesel, tadinya kan ngebut, terus kan pelan lagi, pas di tengah jembatan itu dia pelan, malah sempat berhenti. Itu jatuhnya, tadinya biasanya dia balik jam 5 udah sampai rumah, tengah 6 sandakala gitulah, itu masih di situ. Itu dengar suara orang yang lagi nangis di jembatan itu loh. Ada kata dipraktekin sama Pade gitu ya, ceritanya udah tua. Itu tolong seperti itu, nangis tolong, tentu campuran bahasa sana gitu kan. Itu dia tengok-tengok, yang tolong sebelah mana gitu loh. Orang jalan sepi begini, buru-buru ada yang lewat jam segini gitu kan. Akhirnya tolong lagi, dia mau ngayuh sepeda, tolong lagi. Akhirnya kan sepeda disenderin ke palangnya jembatan sampingnya. Dia akhirnya turun dari sepedanya dia nyari-nyari begitu. Ini suaranya di mana gitu. Tapi nggak ketemu orang juga.
Semakin penasaran dia nurunin kali. Kebenaran airnya kan nggak banyak. Jadi batu-batunya lebih kelihatan, jendol gede-gede begitu. Itu nggak ada orang, dia ngelihatnya ada ular doang, ular. Kata dia sih, apa ya Yung, ular yang ada batik-batiknya begitu. Sanca lah. Sanca atau piton gitu ya. Iya ada ular gitu, gedenya semana Pak? Oh segini, cuman kan Pak aku lebih gede gitu kan, dia kurus kan. Itu ada ular di situ, ada ular. Ya aku takut ya, langsung mau naik lagi, nangis lagi dia. Pas aku turun kan nggak ada suara orang nangis. Jadi senyap gitu kan. Pas dia turun, senyap, loh kok adanya ular. Aku naik lagi mau loncat begitu kan. Tapi ketika aku mulai naik satu undakan batu begitu, nangis lagi. Aku turun lagi, sepi lagi kayak gitu. Akhirnya kan aku mulai berpikir, apa yang nangis ini ular, kata dia gitu. Jangan-jangan ular yang nangis gitu kan. Akhirnya tak beraniin, yang nangis kamu. Dia diem gitu. Udah kalau nangis, iya gerakin buntutnya kayak apa kayak. Itu buntutnya kipat-kipat begitu. Jadi, oh kamu ya. Karena dia sebenarnya takut, tapi karena lagi pikiran begitu. Lalu lah, bodo amat gitu kan. Lalu diteliti, ini ular, misalnya ular ini yang nangis, ini kenapa wong ular kok nangis gitu kan. Akhirnya pas diteliti kan ngelingkar ke batu begitu, taunya bagian yang mau ke buntut kecepit. Kecepit batu, kayak ada batu baru dari atas itu kan ada tanahnya gitu, kejatuhan itu kecepit. Oh kamu kecepit ini ya ular. Ya no kayu, dia ngomong begitu karena nangisnya cewek. Iya nangisnya cewek perempuan. Itu diem. Tapi awas lo, jangan nyatek gitu loh, jangan gigit, jangan ngelipet aku gitu. Aku mau nolongin. Tuh diem, batunya didongkel pakai tangan begitu nggak kuat. Dia nyari ke atas lagi sebentar ya, aku tak nyari kayu yang gede dulu buat ngungkit begitu. Akhirnya itu lolos bisa. Itu kayu bisa didorong begitu sampai si ular itu udah lemas taunya kan, ada luka di bagian sininya gitu kan, nggak ya agak kebuntut gitu. Diambil dengan kasih sayang lah si Wasman itu, pelan-pelan diambil begitu. Ular enggak bereaksi langsung lari atau kemana, enggak, dia duduk. Wasman duduk merokok pakai rokok lintingan orang dulu begitu. Itu di depannya cuman diem melingkar begitu, seolah-olah kata Wasman itu kayak dia ngomong makasih. Tapi aku mengharap dia ngomong, tapi kok nggak ngomong, jangan-jangan yang nangis bukan ular, kata dia gitu. Ya wis ya, aku mau pulang, orang tua aku nungguin, ini udah kemalaman, kamu udah tolongin, ya udah baik-baik, besok-besok hati-hati kalau main, digituin. Dia berangkat naik ke atas, itu ngomong makasih mas, gitu. Makasih mas, dia nengok lagi, apa yang ngomong bener ular gitu kan. Dia pulang gitu. Malam itu pulang, tapi yang dikhawatirkan Wasman orang tuanya sakit kenapa-napa kayak kemarin, taunya baik-baik saja. Dan ada RT, istrinya Pak RT nungguin gitu. Man, kamu baliknya kok lama banget, kita nungguin gitu kan. Iya, tapi ibu gimana? Baik-baik aja. Kamu boya kalau ibunya lagi sakit begini, minta izin ke sama bosnya pulang cepet. Lupa, tapi nggak ngomongin masalah itu kan. Itu singkat cerita, malamnya itu Wasman tidur capek, itu mimpi. Jadi dia mimpi, dia bilang itu mimpi kedatangan seorang perempuan. Cantik apa enggak gitu? Iya, cantik apa enggak? Aduh, packagingnya gimana? Pertanyaan berat ini sebenarnya. Jadi gini, kalau yang cerita sama aku itu bilangnya cantik banget apalagi ya. Kalau aku ngomongnya nggak cantik nanti saru, iya kan? Tapi biasanya cantik sih. Iya, makanya gue nggak nanya kan tadi. Iya, makanya aku nanya duluan. Tapi itu menurut Wasman itu, aku itu mimpi tapi nggak kayak ngimpi, Yung. Jadi dia logatnya udah ke Jawa karena banyak kan ngumpul di lingkungan Jawa sih, bukan ke. Padahal Banten juga sama. Jawa juga, banyak Jawa juga. Dia bilang gini. Campuran ya. Campuran, iya. Jadi kita melihatnya itu kayak ngimpi, tapi bukan ngimpi. Orang saya aja nggak terlalu ngantuk gitu, tahu-tahu ada, tadinya sih ada suara kayak sek kayak gitu kan, karena kamar dulu itu kan pakai lampu tempel gitu. Aku juga tidurnya kan bukan di kamar, di luar kamarnya ibu sama bapak, takut ada apa-apa. Dan memang nggak ada kamar, itu di atas langsung ngomplong ke atas gitu kan, di atas langsung langit, cuman ada pohon gede begitu.
itu kok perasaan aneh banget, ini ada apa gitu. Tapi ngimpi masa pakai perasaan, iya bener, aku merasa kayak ada kedatangan sesuatu gitu. Tahu-taunya pas aku nengok, kan aku tengkurap begitu tidurnya, itu kayak dipegang begini kakinya. Berarti bagian apa ini loh? Di Betis, belakang, telapak atau apa? di bawahnya betis gitu, dipegang begini. Bilang deh, Mas, gitu. Suaranya halus, lembut, Mas, kayak tangan halus begitu. Wasman, loh, siapa yang ngomong gitu kan? Akhirnya, Mas, ini aku dateng gitu. Ngomong lagi, kamu siapa? Kata dia gitu. Ya udah nengok sini, tengkurap mulu. Dia sempat bercanda ngomong kayak gitu. Akhirnya dia tuh balikin badannya gitu. Tengok kan, lihat begitu. Ini siapa gitu, tak gambarin ya. Jadi ada sosok perempuan pakai kerudung. Dia pakai kerudung yang dibegini doang gitu kan. Pakai baju apa tuh? Kebaya yang biasa yang ada di atasnya ada, bukan kemben gitu. Cuman ya gitu, sayangnya cantik banget gitu. Kata Wasman cantik banget. Kalau nggak cantik aku ngomong nggak cantik loh ya. Itu orang perempuan, ya Allah, cantik banget ya. Itu pakai kerudung begini tapi rambutnya ada yang ke depan begini gitu, cantik banget, rada tinggi, kulitnya putih kuning kayak gitulah. Wow, mantap begini. Oh serius Mak? Iya, pakai sininya apa? Pakainya jarit, pakai kain begitu. Lo datangnya kapan? Tapi namanya ngimpi ya nggak tahu ya, tahu-tahu aku ngomong, Mbak, situ siapa gitu kan? Mas, aku itu lupa tadi itu kurang sopan. Tadi kapan? Tadi sore di mana gitu kan? Di kali gitu. Di kali kan ular. Emang aku ular? Yang tadi sore kan ular, aku nulungin ular. Emang aku kelihatannya ular gitu kan, kata dia. Bukan. Kelihatannya apa? Perempuan. Perempuan apa? Perempuan cantik. Cantik apa? Cantik banget, kata dia gitu. Itu aku spontan ngomong aneh gitu, seadanya ngomong kayak gitu. Terus kalau mau sama aku mau apa? Enggak mau. Lalu tak giniin. Jangan ngelawak, aku bilang jangan ngelawak, jangan ditambah-tambahin, aslinya aja ceritanya gimana. Emang aku begitu ceritanya. Oh, kalau aku ular mau nggak sama aku, kata dia gitu. Nggak mau. Iya ya, tapi kan aku bukan ular gitu kan. Enggak, maksudnya mau gimana, datang-datang, aku bukan siapa-siapa, aku orang melarat. Aku banyak penderitaan begini, justru itu Kang gitu. Aku itu merhatiin sampean udah lama banget gitu. Sampean itu menderita, saudara-saudaranya pada acuh semua, nggak ada yang open sama orang tua. Sampean sampai kehilangan istrinya nggak sabar, tapi bisa tabah jalani hidup. Saya senang banget kalau ngeliat orang yang patuh sama orang tua, yang begini begitu gitu kan, dijelasin gitu. Lah terus lanjutannya to the point aja, kata Pak Wasman itu, si Wasman itu. Dia sebenarnya sih nggak mau, kalau lanjutannya apa mau tidur sini bareng gitu loh, maksudnya Wasman. Tapi kan Gayung nggak bersambut gitu loh. Wong udah cantik begitu, malam dingin, ya mau nemenin sini aja. Tahu-taunya dia ada penawaran yang lebih ini lagi. Kalau mau tahu aku pengennya apa, nanti pulang kerja, Akang nanti turun ke jembatan lagi ya, kayak gitu. Temuin aku kayak gitu. Itu mau ngapain? Udah pokoknya nanti habis kerja, nanti Kakang turun. Aku udah di situ gitu. Wasman sempat takut, tapi enggak, ular cantik begini mana boleh aku takut kan. Akhirnya ya udah ya Kang, aku pulang dulu. Itu tahu-tahu dia balik badan, dia bangun gitu. Wasman bangun, aku kok ngimpi begini, nyata banget gitu. Nah, nggak lama dia bangun begitu, di tempat tidurnya dia itu kan cuma pakai kloso, pakai tikar sama bantal lapuk begitu. Itu kan tanah, semuanya tanah itu ada ular sepasang. Ada ular sepasang, itu piton, cuman kecil-kecil gitu loh. Dia jalan pas dia itu bangun begini, jadi dia bangun kan kaget begini, ngimpi begini. Itu ngeliat ular kecil-kecil piton, agak kecil lah, segede lengan gitu, tapi kayak ngiring ular besar di depannya. Tapi di kegelapan cuman buntutnya doang kelihatannya. Set, kosar-kosar begitu hilang gitu ya. itu.
takut kan, tapi aku nggak mikirin, yang penting hari ini aku mau istirahat, mak bapak juga baik-baik aja. Dan aku tadi kok sempat marah-marah begitu sama keluarga, bikin malu aja gitu sama lingkungan. Nah, singkat ceritanya, besoknya sore hari setelah dia balik kerja itu sebenarnya sih ragu gitu loh, tapi karena memang yang datang begitu terus mau nggak sama aku, pokoknya aku juga udah kesepian dan lain-lain gitu, dia turun ke jembatan beneran itu nggak nemuin, dia harapannya nemuin ular. Itu sore itu berangkat kerja, pulangnya Dia ngikutin turun ke situ ya. turun ke jembatan dan harapannya dia itu nemuin ular, bukan nemuin perempuan, karena di jembatan secara logika ular itu nggak nampakin ular, nggak ada sama sekali ular. Dan dia mau pas naik, tahu-taunya di perpilan itu udah ada perempuan. Perpilan itu apa? Perpilan itu pinggirannya kali itu, bantaran. Iya, bantaran. Bantaran, ada rumput-rumput alang-alang kecil gitu, karena dekat jembatan kan nggak terlalu rimbun, bersih biasanya. Itu ada di situ perempuan tadi. Lagi mancing. Lagi Oh mancing. enggak ya? Enggak, lagi naikin layangan. Ya enggak, ada nungguin aja pokoknya, nungguin di depan gitu, di atas begitu. Mas, nyari aku. Itu kata Wasman, digini-giniin matanya kan. Ini alam nyata bukan ngimpi loh. Itu perempuan yang sama Yang sama di mimpinya dia, dan dohir posisinya, wujud gitu loh, di atas nyariin aku ya. Dia nggak bisa ngomong, ternyata lebih cantik aslinya daripada di mimpi gitu loh, ya kan, lebih cantik aslinya. Dan loh kok ada beneran sampai di nggak usah dikucek-kucek nanti malah tambah perih loh Kang, sini naik, kalau mau cari aku sini naik, apa aku yang turun, kata dia gitu. Enggak apa, nggak usah kaget, kayak nggak biasa ngeliat orang cantik aja, kata dia begitu. Itu dia naik ngeliatin begini, emang kamu beneran ya mau pegang yang mana, kata dia begituin. Kalau aku nyelos apa nggak bisa dipegang, ini mau pegang aja gitu. Pokoknya kalau Kakang mau gitu ya, aku udah bilang semalam, aku udah ngeliat hidungan Kakang semuanya gitu, sebagai wujud terima kasihnya aku gitu loh, aku mau ngabdi sama Kakang. Kayak gitu, Bi. Maksudnya apa? Kita ngobrol di situ aja, di bawah pohon. Dekat situ ada pohon gede, di akar-akarnya mereka duduk gitu kan. Waktu itu belum ada kafe sih ya di situ ya. Nah, kalau ada kafe mungkin Bawa pusing kafe. Wasman kan. Kerjanya cuma begitu kan, Bi. Ya kan, akhirnya dia ngobrol, bilang gini, kalau Kakang mau, ini pegang tanganku loh Kang, kayaknya penasaran banget gitu loh, takut aku setan apa gimana. Itu dipegang, serius, wah, jenengan megang, lo megang, tangannya biasa orang bener-bener, tapi badannya wangi gitu, kayak anyir ular kali, enggak, tapi kan ular, enggak, buktinya enggak. Terus apa, katanya dia hidupnya, dia sudah dapat izin sama keluarga katanya, dapat izin sama keluarga buat ngabdi ke Mang Wasman karena telah ditolong gitu. Tuh ceritanya gimana yang jelas tuh Mang Wasman gitu, apa wah gitu, saya bilang gitu kan. Enggak, dia dapat izin bebas, terserah maunya kaki Wasman itu, entah mau dijadiin istri atau apa, tapi jatahnya 3 tahun, Bi. Pokoknya 3 tahun ke depan aku itu milik Kakang. Semuanya milik Kakang. Ya tetap aja kan bingung, masa iya gitu untuk zaman tahun itu dengan packagingnya dia, penampilan mewah waktu itu loh. Berarti orang kaya, cantik dan lain-lain, masa ini, tapi yang paling membelain dia tapi ular, berarti tapi nggak ular, orang nyata begitu. Itu langsung mau nggak digituin, aku pulang sama kamu sama Kakang, serius, ayo tak buktiin. Ambil sepedanya gitu, bonceng, Bi. Dan langsung dipeluk begitu, nyes gitu. Wasman yo, apa di sininya itu nyata apa enggak, tapi dia seneng banget, bahagia banget itu. Nyampe ke rumah itu langsung aku nggak mau nampakin ke orang-orang, lagian udah jam maghrib kan, ketemunya maghrib. Tetangga juga muka-muka nggak ada yang lihat, orang depan rumah kakak-kakaknya juga nggak lihat. Itu masuk ruangan belakang itu,
langsung dia nemuin bapak sama ibunya. Kalau bapaknya udah nggak bisa diajak ngomong, pikun 100% pikun kan. Kalau ibunya, man, bawa siapa? Nggak bawa siapa, man. Kita lama di sini nungguin kamu nggak pulang-pulang. Itu, Bu, ini aku bawa calonnya aku. Waduh, Cak Ayu gitu katanya. Ayu banget kamu nemu di mana itu? Singkat cerita. Mau dikali. Iya nggak dibilangin begitu, nanti suruh mulangin lagi. Jadi apa ya? Mang, setelah itu maksudnya dia gimana? Dia itu ngikut sama aku 3 tahun. Maksudnya ada di dalam rumah, ada di dalam rumah. Ada di dalam rumah, keluar biasa kayak istriku. Dan orang lain bisa ngelihat. Orang lain lihat itu jadi istriku, menikah. Nggak tahu, nggak mikirin aku kata dia. Nggak mikirin, pokoknya aku hidup bersama layaknya seorang suami istri. Aku haus asmara, kasih sayang, aku udah capek selama ini, tak terima begitu aja dan bodoh amat tentang semuanya. Yang pasti setelah itu aku terbantukan, dalam artian dia ngerawatin ibu bapaknya. Kalau dia pagi itu udah disediain makanan, udah disediain air panas buat mandi, orang tuanya udah bersih semua. Kayak orang ya yang lain lah, Salim berangkat kerja siang juga dia tadinya balik nggak balik gitu, sesekali aja gitu. Kalau ada telepon mungkin kan ini kan dulu kan nggak ada. Itu selama berapa tahun tuh seperti itu. Cuman nggak ada yang aneh-aneh atau mang enggak, aku bahagia. Cuman yang lebih ini, aku tuh jadi punya duit banyak gitu loh. Maksudnya sampean kerja enggak, jadi si perempuan itu bawa bekal, bawa bekal, ada gembolan kecil, di dalamnya ada kotak, itu emas semuanya, isinya emas semua. Tapi katanya ini persediaan untuk 3 tahun. Jadi dibeliinnya pelan-pelan, berangsur gitu loh, buat beras, buat pakaian, buat keperluan apa itu. Jadi nggak bisa dipakai semuanya gitu. Bahkan ketika misalnya Mas Man ada yang namanya orang pas emosi di luar gitu kan, dia kadang-kadang lihat kok emaknya belum dimandiin, marah gitu, pun si istrinya, istri si ular itu, istri itu juga nggak marah gitu. Paling jangan suka memelihara emosi kata dia. Itu berulang kali ngomong jangan suka marah, jangan suka marah. Yang ikhlas bilangnya begitu terus. Itu sampai ya singkat waktunya itu 3 tahun. 3 tahun berlalu, kata Wawasman itu benar-benar dia minta izin buat pergi gitu. Sampean nggak lom, nggak nyesel gitu. Berarti perginya tuh baik-baik gitu. Perginya baik-baik. Pergi baik-baik. Sampai punya anak apa enggak? Saya bilang enggak Yung itu. Berarti itu sama itu enak kok. Ya kayak orang kayak istriku dulu, tapi kan cantikan ini, bertahan sama yang ini. Orang kayak aku jelek, orang apa namanya orang desa kok punya istri begitu. Dia katanya mau perpisahan itu udah sebulan, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya aku udah mikirin bisa nggak diperpanjang gitu loh. Tapi itu keputusan nggak bisa, katanya harus 3 tahun itu gitu. Dan tiba waktunya memang waktunya tiba di 3 tahun itu. Di malam yang sama tahunnya, dia malam Selasa Kliwon datang, dan itu Selasa Kliwon lagi gitu. Dia pamit sama Wasman, sama ibu bapaknya kayak gitu. Dan begitu aja nggak ada perpisahan yang misalnya diantar kemana, enggak, dicemplungin kali, enggak. Hilang gitu aja. Hilang, dia ngomong sama Wasman, Mas, aku malam ini terakhir. Jadi lepas maghrib mau menjelang isya, Wasman nangis tentu kan, ada pelukan haru biru seperti itu, bahkan dia sungkem sama orang tuanya Wasman. Tapi apa ya, Wasman mau nganterin juga nggak boleh. Itu kayak ada kereta yang nyambut. Di luar ada kereta. Kereta pakai rel gitu atau? Bukan, kereta kuda, kereta Jepang, ya kereta kencana. Kereta kuda gitu. Ya kereta kuda begitu. Sorry, tak minum dulu. Itu ada yang jemput, melambaikan tangan seperti itu, dan Wasman sedih saat itu, itu sangat sedih banget. Dan yang lebih mencengangkan dari cerita itu, tak taunya dia bangun sedih pingsan, bangun itu banyak orang. Banyak orang itu tahu-taunya dia itu lagi pingsan, bangun dari pingsan, Wasman di jembatan.
Jadi dibawa ke rumah sih memang, tapi katanya kamu itu tidur kayak gini tuh lama banget, udah 3 tahun kata dia begitu. Koma ya berarti ya? Enggak koma, kentir. Oh. Gila dia tahunnya. Jadi Wasman itu ngalami kata tetangga gitu. Ya Wasman sendiri yang cerita ya belakangan itu aku katanya kata orang kayak orang stres. Sejak 3 tahun yang lalu waktu itu sering ngomong sendiri, sering boncengin seseorang tapi ditanyain, "Man, ngomong sama siapa?" gitu. Istriku kan? Sama istriku gitu. Istri apa kentir gitu. Nah, biarin aja Mas, katanya begitu. Terus ngomong sendiri, boncengin, kadang-kadang di kebun bareng-bareng apa seolah-olah dia gandeng seseorang kayak gitu. Jadi kayak menurut warga itu lebih ke mungkin karena orang ngurusin orang tua dia tertekan, keluarganya begitu jadi stres kayak gitu. Dan orang tua dua-duanya itu udah meninggal, Bi. Sejak berapa bulan setelah Wasman kentir gitu loh. Itu ada sih di istilah medisnya tuh ada schizofrenia gitu. Apa? Schizofrenia. Schizofrenia. Kalau nggak salah itu kayak halusinasi. Halusinasi, halu Yang ya. bener-bener seolah-olah itu nyata gitu ya. Iya. Kayak gitu. Dan udah setelah itu berarti intinya Wasman itu dia merasa di tahun berikutnya dia berat, tentu dia setelah mengetahui itu berat dan dia mulai dari itu berarti ada kenapa aku ngalamin seperti itu di luar dari istilah kamu ya secara medis ya, artinya menurut Wasman berarti aku ada melakukan kesalahan sampai aku terjebak dalam titik di mana aku kentir, stres seperti itu, dan ini halus semua sampai aku namanya ngerawatin orang tua sampai kehilangan orang tua pun aku nggak ngerti gitu loh. Akhirnya dia banyak ngaji dan ketemu sama seorang mursyid guru, dia bilang gini, dibilangin apa namanya, itulah kenapa seseorang banyak orang di luar sana apinya Bi. Jadi banyak orang di luar sana belajar syariat, belajar pengetahuan dan lain-lain, dia merasa udah mampu tapi ketulusannya yang kadang nggak dijalanin, nggak dilakuin, cuman diapalin. Kayak seperti Wasman juga sadar atau tidak sadar, walaupun dia merasa tulus, nyatanya kayak kejadian yang terakhir dia bisa marah seperti itu kan ketulusan kamu itu dipertanyakan. Boleh dohir kamu merasa aku ikhlas ngerawatin orang tua, tapi batinmu, kemarahanmu, emosimu, apa kamu ngerti? Nah, yang seperti itu bisa diambil alih oleh bangsa di luar sisi kita. Berarti aku ini ya, Ustadz misalnya gitu kan, berarti aku ikutnya udah ketipu ya. Iya, kamu udah ketipu sama bangsa begitu. Itu akibat ya tadi titik dimana kamu terakhir itu marah-marah seperti itu, klimaknya itu loh. Sebenarnya kamu itu nggak ikhlas ngelewatin orang tua, sama seperti kakak-kakak kamu yang lain. Belajar dari itu ikhlas ya butuh seutuhnya, jangan ada kemarahan, jangan ada ini. Seperti itu, Bi. Iya, namanya menjadi manusia, marah itu tetap melekat sih. Iya, udah jadi sifat. Nah, itu nggak bisa hilang. bagaimana kita bisa mengendalikan aja itu. Iya. Nah, Udah. Iya, dari cerita itu akhirnya sekarang sampean masih kentir apa enggak, saya bilang gitu kan akhirnya kan. Yo enggak, aku udah ditambah nih, udah ini belajar lah dari peristiwa itu. Gitu. Tapi masih sendiri dia. Itulah salah satu cerita dari Bro Ayung tentang kehidupan seseorang ya, Pak Wasman. Terima kasih Pak Wasman udah nge-share ceritanya yang secara nggak sengaja gitu ya. Bener. Secara nggak sengaja kan kayak gitu. Nah, terima kasih juga buat Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya ke kawan-kawan semuanya. Sorry. Apapun itu kita ambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Semoga kita semua tetap diberi perlindungan, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Kami mohon maaf ya, misal ada kesalahan di sana sini, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.